Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua menyadari bahwasanya di antara tabiat kehidupan dunia ini bahwasanya dunia ini adalah medan ujian, ya. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian mana di antara kalian yang terbaik amalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan demikianlah kehidupan dihadapi dengan kepayahan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan mukabadah, kepayahan yang dia hadapi dalam kehidupannya sejak lahirnya dia hingga wafatnya dia. Oleh karenanya adalah suatu kemustahilan jika seorang ingin hidup di atas bumi ini tanpa ada ujian. Tanpa suatu hal yang mustahil. Jika kita melihat seorang sedang tertawa, maka ada kemungkinan pertama dia tertawa dengan menyembunyikan kesedihan atau ujian yang sedang dia hadapi. Sebagian orang berkata ketika ditanya kenapa engkau selalu tertawa, kata dia, tawaku untuk kalian, adapun kesedihanku aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tertawa bukan berarti dia tidak diuji, namun dia hadapi ujian tersebut dengan memaksa dirinya untuk tersenyum. Atau dia kemungkinan kedua dia tertawa karena dia baru dari suatu ujian dan sedang menanti ujian berikutnya yang akan menerpanya. Dan demikianlah kehidupan manusia. Al-Imam Syafi'i rahimahullah telah berkata, "Mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi." Bahwasanya ujian zaman, ya, datang silih berganti tiada hentinya dan kesenangan datang sesekali seperti hari raya yang datang cuma sekali. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya hidup ini pasti diuji dan tidak mungkin kita bisa menghindar. Nah, kalau kita diuji, bagaimana kiat kita untuk bersabar dalam menghadapi ujian tersebut? Maka pada kesempatan yang bahagia ini saya menasihati diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat untuk merenungkan kiat-kiat berikut agar kita tegar ketika sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mampu untuk bersabar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyadari bahwasanya sabar adalah ibadah yang agung. Sabar adalah ibadah yang agung dan pahalanya sangat-sangat besar. Pahalanya sangat besar. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya sabar adalah pahalanya sangat besar, ternyata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perkataan Imam Ahmad menyebutkan sabar dalam Al-Qur'an fi tis'ina mawdhi'an. 90 tempat dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang sabar. Dan semua ayat yang menyebut tentang sabar semuanya adalah pujian terhadap sabar atau seruan untuk bersabar, perintah untuk bersabar, cinta Allah kepada orang yang bersabar, dan semua intinya motivasi untuk bersabar. 90 ayat. Kalau seandainya dalam Al-Quran satu ayat saja menyuruh kita untuk bersabar, kita akan bersabar dan berusaha untuk bersabar. Apatah lagi jika ternyata ada 90 ayat. Dan ini menunjukkan agungnya ibadah sabar. Agungnya ibadah sabar. Pertama disebutkan paling banyak dalam Al-Quran. Yang kedua, kita dapati bahwasanya ujian yang dihadapi oleh para anbiya rata-rata ujian kesabaran. Karena Allah tidak memilihkan ibadah kepada para anbiya kecuali ibadah yang teragung, dan ibadah yang mereka jalani di antaranya ibadah bersabar. Lihatlah dua rasul yang paling
termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang dua nabi ini yang mendapat gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Adapun nabi-nabi yang lainnya tidak mendapatkan gelar Khalilur Rahman. Semua nabi-nabi Habibur Rahman, semua adalah yang dicintai oleh Allah. Tapi sampai derajat kekasih hanya dua, karena kita tahu mahabbah, cinta, derajatnya lebih tinggi disebut dengan khullah, yaitu kecintaan yang sangat dalam. Dan yang mendapati gelar khullah atau Khalilur Rahman cuma dua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila." Sungguhnya Allah mengangkat aku sebagai kasihnya sebagaimana Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Nah, ketika kita lihat predikat dua nabi ini, ternyata mereka diuji dengan ujian yang sangat berat. Bahkan diuji pada perkara-perkara yang dicintai oleh mereka. Ya. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji dengan perkara-perkara yang dicintai oleh Nabi Ibrahim. Pertama, diuji dengan dimusuhi oleh ayahnya. Bahkan ayahnya mengancam untuk merajamnya dan mengusirnya dari rumahnya. Ya, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Kalau kau tidak berhenti menceramai aku wahai Ibrahim, la arjumannak, aku akan merajamu. Wahjurni mali, tinggalkan aku. Diuji dengan bermusuhan dengan ayahnya. Maka Ibrahim sangat sedih. Dan dia pergi dengan mengatakan, "Salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi." Aku akan mohon ampunan buat engkau wahai ayahanda. Kemudian dia pergi meninggalkan ayahnya. Diuji dengan harus pergi dari kampung halamannya. Kata Nabi Ibrahim, ya, inni muhajirun ila rabbi. Aku akan berhijrah menuju Rabbku. Dia meninggalkan negeri kampung halamannya. Dan kita tahu meninggalkan, diusir dari kampung halaman adalah ujian tersendiri. Siapa sih yang tidak cinta sama kampung halamannya? Kemudian diuji dengan dimusuhi oleh seluruh penduduk negeri. Semua penduduk negeri memusuhi dia. Ya, semua penduduk negeri memusuhi dia, bahkan bersepakat untuk membakarnya. Mereka berkata, "Harriku wansuru alihatakum." Bakarlah si Ibrahim dan tolonglah berhala-berhala kalian. Kemudian diuji ketika dia harus berhijrah meninggalkan negerinya, kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang salehah namanya Sarah. Kemudian padahal Nabi Ibrahim sudah berdoa, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Ternyata dia menikah dengan Sarah puluhan tahun tidak dianugerahi anak sama sekali. Dan ini ujian tersendiri. Bagaimana seorang rindu untuk memiliki anak sementara tetangganya, orang sekitarnya sudah pada punya anak. Ibrahim alaihissalam puluhan tahun tidak punya anak. Beliau baru dianugerahi anak setelah usia 80 tahun. Yaitu setelah puluhan tahun beliau menikah. Kemudian beliau menikah dengan Hajar, akhirnya dianugerahi anak namanya Ismail. Setelah itu beliau diuji, harus berpisah dengan istri yang beliau cintai Hajar dan harus berpisah dengan anak yang dia cintai Ismail. Anak satu yang dia sudah nantikan puluhan tahun, dia harus meninggalkannya. Dibawalah istrinya Hajar dan anaknya Ismail ke negeri Mekah di Hijaz yang jaraknya dari negeri Syam sampai Mekah kira-kira 1000 sekian ratus kilo. Dia harus berpisah dari istri yang dia cintai dan dia harus berpisah dari anak yang sangat dia cintai. Makanya ketika Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Allahu amaraka bihadza." Wahai Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan engkau meninggalkan kami di lembah yang gersang seperti ini? Kata Ibrahim, "Na'am, benar." Maka dia pun meninggalkan anak istrinya dengan penuh kesedihan. Ketika anak istrinya tidak melihat beliau, maka beliau pun balik menghadap arah Ka'bah. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, kemudian berdoa kepada Allah untuk anaknya tersebut, sebagaimana Allah abadikan doa tersebut dalam surat Ibrahim. Ya. Kemudian di antara ujian beliau diuji dengan ketika Ismail sudah dewasa, diuji untuk menyembelih Ismail. Ya. Bayangkan, beliau diuji dengan harus menyembelih seorang anak yang sangat dia cintai, satu-satunya, tidak ada anak yang lain, dan anak tersebut sudah mencapai masa dewasa. Ya. Kemudian disuruh menyembelih, namun dia melaksanakan. Intinya Ibrahim alaihissalam diuji dengan perkara-perkara yang dibenci, dan dia sabar melakukan itu semua. Allah berkata, wa Ibrahim alladzi waffa. Dan Ibrahimlah yang telah menunaikan janji-janjinya dan akhirnya dia diberi gelar dengan Khalilur Rahman. Lihat pula Nabi Muhammad SAW, hidupnya penuh dengan ujian. Sejak kecil, ya, ayahnya sudah meninggal. Kemudian tidak lama kemudian ibunya juga meninggal dunia. Ya, dan dia melihat ketika usia 6 tahun ibunya meninggal dunia di hadapan dia. Ini adalah ujian tersendiri bagi
si kecil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hidup dalam kondisi miskin bersama pamannya Abu Talib. Maka dia harus bekerja ngurusi kambing untuk membantu kehidupan pamannya. Kemudian setelah itu Allah mentakdirkan dia menikah dengan seorang wanita yang sangat dia cintai, itu Khadijah. Kemudian dia anugerahi 6 orang anak. Ya. Kemudian ternyata orang yang sangat dia cinta tersebut, Khadijah, meninggal dunia. Nabi diuji dengan harus berpisah dari istri yang sangat dia cintai. Di tahun yang sama, paman yang selalu membela dia dalam dakwah, Abu Talib, juga meninggal dunia. Rasulullah SAW ketika berdakwah pulang ke rumah, ada yang menghiburnya, itu istrinya. Ketika dia di luar, ada yang membelanya, itu pamannya. Di tahun yang sama dua-duanya meninggal. Sampai para ulama menamakan tahun tersebut dengan Amal Huzni, yaitu tahun kesedihan. Kemudian beliau harus pergi meninggalkan kota Mekah untuk mencoba dakwah, mencari jalur lain. Beliau pergi ke Taif. Ternyata di sana beliau disambut dengan kehinaan, anak-anak dan orang-orang gila melempari beliau dengan batu sehingga beliau berlumuran darah. Dan demikian ujian terus-menerus tiada hentinya. Kemudian beliau diuji dengan anak-anaknya semua meninggal. Beliau punya anak 7 orang. Dari Khadijah 6. Abdullah, Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Kemudian dari Maria Al-Qibtiyah, Ibrahim. Semua anaknya 7 orang ini, 6 meninggal di zaman Nabi SAW. Bayangkan seorang diuji dengan wafatnya anaknya satu demi satu. Itulah Muhammad SAW. Anak yang meninggal setelah dia cuma Fatimah radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi SAW meninggal, 6 bulan kemudian baru Fatimah meninggal dunia. Tapi dalam hidupnya 6 anaknya semua meninggal dunia. Ya. Kemudian beliau dimusuhi oleh kaumnya. Kemudian beliau diusir oleh kaumnya. Sampai Nabi SAW ketika meninggalkan kota Mekah dengan penuh kesedihan, terpaksa dia harus meninggalkan kota Mekah. Ketika dia meninggalkan kota Mekah, beliau SAW berkata, sungguhnya engkau wahai kota Mekah, innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah. Sungguhnya engkau adalah kota yang terbaik dan kota yang paling dicintai oleh Allah, wahai kota Mekah. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau bukan kaummu mengusirku, aku tidak bakalan pergi meninggalkanmu. Maka Rasulullah SAW pergi meninggalkan kota Mekah dengan penuh kesedihan menuju kota baru, kota Madinah. Lantas beliau berdoa, Allahumma habib ilayyal Madinah kama hababta Makkata au asyad. Ya Allah, jadikanlah aku mencintai kota Madinah sebagaimana engkau menjadikan aku mencintai kota Mekah atau lebih lagi daripada mencintai kota Mekah. Tapi ini ujian tersendiri, meninggalkan kampung halaman. Bayangkan meninggalkan tempat kelahirannya, meninggalkan tempat dia tumbuh dan berkembang di kota tersebut, meninggalkan nostalgia yang indah bersama istrinya Khadijah, meninggalkan rumah tempat dia tinggal bersama Khadijah. Semua harus dia jalani. Sampai di kota Madinah, kemudian diserang oleh orang-orang musyrikin, diperangi, ingin dibunuh dalam perang Badar, kemudian dalam perang Uhud, bahkan dalam perang Khandaq, seluruh orang Arab bersatu padu. Dari Quraisy 4.000 orang. Kemudian dari kabilah Ghatafan 6.000 orang. Kemudian 10.000 orang kemudian berkumpul untuk menyerang, membunuh Nabi SAW dalam peristiwa Ghazwatul Ahzab. Tetapi Allah kemudian menolong Nabi SAW. Dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak, dikatakan orang gila, pendusta, tukang sihir, disihir, pemutus silaturahmi yang meninggalkan adat istiadat kaumnya. Tuduhan yang macam-macam disematkan kepada Nabi SAW. Terluka Rasulullah SAW, dilempar oleh kaumnya sampai wajah beliau berlumuran darah, gigi beliau patah, ya. Dihantam bahunya oleh musuhnya. Dan demikianlah ujian silih berganti yang dialami oleh Nabi SAW. Kalau Nabi SAW ya dikata-katain, Nabi juga sedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami tahu dadamu sempit wahai Rasulullah akibat ucapan-ucapan mereka. Nabi manusia. Ketika dikatakan orang gila, sinting, penyihir, tersihir, Rasulullah sedih. Siapa dia? Dia adalah cucunya Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Penguasa kota Mekah. Nasabnya sangat mulia. Paling termulia nasabnya Muhammad SAW. Kemudian dituduh sebagai apa? Orang gila. Kemudian dituduh sebagai penyihir, penyair, dan tuduhan macam-macam. Nabi dadanya sempit, tapi Allah sabarkan Nabi SAW. Ya. Dan kemudian Nabi SAW kalau sakit 2 kali lipat panasnya. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innaka tuka wa akan syadidan. Ya Rasulullah, sungguhnya engkau panasnya sangat panas. Sampai ketika Nabi SAW sakit, maka disentuh selimut-selimutnya ikut panas. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inni u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Aku kalau panas 2 kali lipat. Kalau kita panas mungkin
40 derajat, Nabi 80 derajat ya. 2 kali lipat daripada panas manusia biasa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW diberikan pahala 2 kali lipat. Kemudian Rasulullah SAW diracun oleh seorang wanita Yahudiyah ketika setelah perang Khaybar. Sementara racun tersebut memberi dampak kepada Nabi SAW. Di antara sebab wafat Nabi SAW adalah bekas racun tersebut 3 tahun kemudian. Dan itu adalah karena Allah ingin memberikan pahala syahadah bagi Nabi SAW. Intinya, tidaklah Allah turunkan firman-Nya, Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Wahai yang berselimut, bangkitlah, berilah peringatan. Kecuali Nabi berpindah dari satu ujian kepada ujian yang lain sampai akhir hayatnya. Dan Allah berfirman kepada Nabi, Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah, sungguhnya kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah juga berfirman, Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad, bersabarlah sebagaimana sabarnya nabi-nabi sebelum dari kalangan ulul azmi. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sabar adalah ibadah yang agung. Di antara dalil bahwasanya sabar adalah ibadah yang agung, dalam satu hadis kata Nabi SAW, yawaddu ahlul afiyah hina yu'ta ahlul bala ya minas thawab. Di hari kiamat kelak ada 2 kelompok manusia. Ada orang-orang yang tidak diberi ujian oleh Allah, dan ada orang-orang atau ujiannya ringan. Ada orang-orang yang diberi ujian yang sangat berat. Maka ketika orang-orang di dunia sering diberi ujian oleh Allah, diberi pahala yang sangat besar, kata Nabi SAW, pada hari kiamat kelak orang-orang yang selalu dalam kondisi selamat berangan-angan, lau anna juludahum fid dunya qurridat bil maqarid. Mereka berharap seandainya kita di dunia dulu kulit kita digunting dengan gunting besi agar kami bisa dapat pahala seperti mereka. Kenapa? Karena mereka melihat pahala yang sangat besar yang diberikan kepada orang yang senantiasa diuji di dunia. Tentunya kita tidak ingin minta ujian. Ya, kita tidak ingin ya Allah uji aku, enggak. Jangan berdoa demikian. Kita minta al-afiyah, keselamatan. Tetapi kalau Allah uji, yakinlah bahwasanya sabar adalah pahalanya sangat besar. Maksud saya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang diuji, hadirkan dalam diri kita bahwasanya ketika kita bersabar, argo pahala kita sedang jalan. Bukankah kalau kita sedang baca Quran kita merasa dapat pahala? Iya, tidak merasa dapat pahala. Bukan ketika kita sholat sunnah, sholat tahajud mungkin setengah jam, 1 jam, kita merasa dapat pahala? Iya. Bukankah ketika kita sedang berbakti sama orang tua kita merasa dapat pahala? Bukankah ketika kita menjalankan umrah atau berhaji sampai puluhan hari kita merasa dapat pahala? Jawabannya iya. Nah, ketika kita bersabar, yakinlah bahwasanya sekarang argo pahala sedang berjalan dengan apa? Dengan cepat, dan pahalanya sangat banyak. Pahala sangat banyak. Di antara dalil tentang agungnya pahala bersabar, dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, sungguhnya seorang telah tercatat di sisi Allah mendapat derajat yang tinggi di surga. Lantas Allah melihat amalan dia, tidak cukup untuk mendongkrak dia sampai ke derajat tersebut. Fabtalahu Allahu bima yakrah, maka Allah pun menguji dia pada perkara-perkara yang dia benci. Fi jasadihi wa fi malihi, Allah uji dia pada jasadnya, pada hartanya, wa waladihi, Allah uji dia pada anaknya. Kemudian Allah sabarkan dia sampai akhirnya Allah angkat dia pada derajat tersebut. Jadi ceritanya ada seorang telah ditakdirkan oleh Allah memiliki derajat yang tinggi di surga. Namun dilihat dari amal dia, mungkin sholat dia, sedekah dia, kurang, pas-pasan. Tidak bisa mendongkrak dia untuk bisa sampai derajat tertinggi tersebut. Nah, bagaimana cara dia bisa naik di atas derajat tinggi? Allah kasih ujian apa? Agar dia bersabar. Karena sabar itu pahalanya cepat mendongkrak. Antum sabar 1 menit, 2 menit mungkin mengalahkan banyak ibadah-ibadah yang lain yang antum lakukan. Karenanya ketika kita sedang diuji dan kita bersabar, yakinlah kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar. Kapan kita marah, selesai sabarnya. Orang bilang sabar ada batasannya. Kapan kita membatasi sabar, argo berhenti. Argo pahala berhenti. Sabar aja, sabar. Baik. Ini pertama yang menjadikan kita bersabar, kiat bersabar, kita tahu sabar ibadahnya sangat agung. Yang kedua, di antara hal yang membantu kita untuk bersabar, bahwasanya dengan Allah memberikan ujian kepada kita, Allah ingin menyempurnakan ibadah kita. Sebagian kita mungkin diberi kelapangan harta sehingga dia beribadah kepada Allah dengan ibadah syukur. Bagaimana ibadah syukur? Dia gunakan hartanya untuk sedekah, dia gunakan untuk umrah, dia gunakan untuk haji, dia gunakan untuk bangun pondok, dia gunakan untuk bangun masjid. Dia bersyukur. Dia sehat, dia sholat malam, taib, dia sudah ibadah syukur. Namun ada ibadah yang belum dia lakukan. Ibadah sabar.
agar menyempurnakan sisi ibadah dia, maka Allah berikan dia ujian. Agar dia bersabar. Dan kita tahu orang yang bersabar hatinya benar-benar hancur. Ketika seorang kehilangan orang yang dia cintai. Ketika seorang kehilangan, subhanallah, dunia ini hidupnya, ya, dunia ini tidak ada yang sempurna. Apapun derajat yang telah dicapai oleh seorang, pasti kebahagiaan dicapai pasti terkontaminasi. Minimal, tidaklah kita, semakin kita mencintai seseorang, semakin kita sayang sama dia, maka perpisahannya semakin menyakitkan. Perpisahan semakin apa? Menyakitkan. Di antara perkataan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW, kata Jibril, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang kau kehendaki, kau akan berpisah darinya. Makanya di antara ujian yang dialami oleh Nabi adalah perpisahan yang menyakitkan ketika harus berpisah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena Rasulullah SAW sangat cinta kepada Khadijah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, inni qad ruziqtu hubbaha. Aku dianugerahi oleh Allah mencintai Khadijah. Bisa mencintai Khadijah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah uji dia pada perkara yang dia cintai. Ya. Ketika seorang sangat cinta kepada anaknya, Allah ambil anaknya, maka demikianlah kenikmatan dunia, tidak ada yang sempurna. Kenikmatan tersebut tergadaikan dengan perpisahan yang menyakitkan. Semakin kita mencintai sesuatu, kalau diambil semakin apa? Menyakitkan ya. Semakin menyakitkan ya. Oleh karenanya, di antara keistimewaan ketika kita diuji dengan ujian kita bersabar, Allah ingin kita beribadah dengan ibadah yang lain. Ibadah syukur sering kita lakukan, Allah ingin kita beribadah dengan ibadah apa? Ibadah sabar. Ketika kehilangan orang yang dicintai, ketika terkena musibah, ketika ekonomi lagi hancur, ketika maka hati kita benar-benar apa? Hancur. Tatkala itu kita benar-benar meminta, merendah, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak bisa kita lakukan ketika kita dalam kondisi nyaman. Tidak bisa kita lakukan. Kita mau menangis seperti orang miskin, menangis enggak bisa. Kita ingin menangis seperti orang kehilangan orang yang dikasih, tidak bisa. Hati kita tidak bisa sampai ke situ kecuali ketika kita dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan para ulama, di antara faedah sabar adalah engkau ibadahmu disempurnakan oleh Allah dengan engkau merangkai antara ibadah syukur yang sering kau lakukan dengan ibadah sabar yang kau juga lakukan. Ini yang berapa tadi? Yang kedua. Yang ketiga di antara kiat agar kita bisa bersabar, ya. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya sabar itu menghilangkan banyak penyakit hati kita. Kalau bukan Allah kasih ujian pada kita, maka mungkin kita terkena banyak penyakit. Kalau kita enggak pernah gagal, mungkin kita ujub dan sombong. Kita bisa terkena penyakit Fir'aun. Disebutkan kenapa Fir'aun merasa diri sebagai Tuhan, disebutkan oleh para sejarah, Allah panjangkan umurnya dan dia memerintah mungkin 300 atau 400 tahun. Dia tidak mati-mati. Ketika dia selalu jaya, dia merasa dirinya sebagai apa? Tuhan. Karena apa? Lupa diri. Demikian orang yang selalu berhasil, sering terkena penyakit apa? Ujub. Sering terkena penyakit apa? Sombong. Namun ketika dia gagal suatu hari, dia tahu bahwasanya dia hanyalah hamba di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya keputusan bukan di tangan dia, keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melakukan suatu kegiatan, kita sudah 99%, sebentar lagi tinggal berhasil, ternyata kita gagal total, 0% kita gagal. Kita tahu semua di tangan siapa? Allah. Ternyata kita bukan siapa-siapa. Jangan sombong, jangan apa? Jangan angkuh. Seandainya kita tidak dikasih ujian dan tidak bersabar, mungkin kita sombong, mungkin kita angkuh dan berbagai macam penyakit yang ada pada diri kita. Kita baru berhasil sedikit saja sudah sombong. Saya dong. Baru berhasil sedikit ya. Baru berhasil sedikit. Apalagi kalau berhasilan yang bertubi-tubi ya. Baru menang dalam juara kampung sudah saya juara kampung sudah sombong. Bagaimana kalau juara dunia? Kita lemah, hati kita lemah, untuk mengatur hati tidak mudah. Maka terkadang Allah ambil penyakit tersebut dengan dikasih apa? Ujian. Diberi kegagalan, diberi kesalahan agar seorang hilang dari penyakit sombong tersebut. Tapi di antara kiat agar kita bisa bersabar. Di antara kiat agar kita bisa bersabar. Yakinlah bahwasanya apa yang menimpa kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa meleset dari kita. Ini di antara yang paling bermanfaat. Bahwasanya ya sudahlah, sudah ditakdirkan, tidak bisa kita menghindar. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak."
apa yang menimpamu tidak akan bisa meleset darimu. Dan apa yang meleset darimu tidak akan bisa menimpamu. Kalau Allah sudah takdirkan akan mengenaimu, kau tidak bisa kabur. Kau tidak bisa kabur. Sehingga ketika kita terkena musibah, terkena ujian, kita bilang ya sudah, ini sudah ditakdirkan, kita nggak bisa lari. Buktinya apa? Antum sudah ikhtiar. Kita sudah ikhtiar, sudah berusaha, ternyata kena. Ya sudah, mau diapain? Ini namanya takdir. Dengan meyakini takdir, ujian menjadi ringan. Ya sudahlah. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang tahu-tahu rumah kita kecurian. Ya sudah, takdir, mau diapain? Enggak bisa menghindar. Sudah ditakdirkan pada hari ini jam sekian rumah kita sudah kecurian. Kalau kita pulang ke rumah, tahu-tahu istri ngomel-ngomel. Kita bilang sudah takdir. Qadarullah. Kita bilang, wahai istriku, omelanmu ini telah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Inna Allah kataba maqadira kulla syai' qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alfa sanah. Sungguhnya Allah telah mencatat takdir segala sesuatu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Omelanmu ini telah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi lega atau tidak? Dia ngomel lagi, ngamut. Ya, omelan kedua pun telah tercatat. Mau diapain? Ini nggak bisa menghindar, nggak bisa menghindar. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini takdir, hati menjadi lapang. Selesai. Kiat berikutnya, di antara kiat agar kita bisa bersabar. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilihkan ujian bagi kita yang bisa kita jalankan. Yang kita bisa hadapi, yang kita bisa menghadapinya. Seandainya kita menolak musibah ini, Allah kasih musibah lain, belum tentu kita bisa menghadapinya. Belum tentu kita bisa menghadapinya. Ya akhi, sebagian orang diuji dengan maksiat, kemudian diuji dengan jabatan, diuji dengan wanita, terjerumus, terjebak, terjungkal, terjatuh. Kita diberi ujian-ujian yang alhamdulillah kita bisa hadapi. Ya sudah, nikmati, jalani ujian tersebut. Jangan kita ngamuk-ngamuk, karena seandainya kalau Allah kasih ujian lain, belum tentu kau bisa menghadapi. Ya. Allah kasih kau ujian, berarti kau tinggal sabar, jalani, insya Allah ujian tersebut lebih baik bagimu. Tapi kiat berikutnya, yang keberapa? 6. Di antara hal yang bantu kita untuk bersabar, ketika kita diberi ujian dengan ujian tertentu, yakinlah ada ujian berat yang Allah hindarkan dari kita. Ya. Ada ujian yang berat yang Allah hindarkan dari kita. Ya. Alhamdulillah kita diuji dengan demikian. Seandainya kita lolos dari ujian tersebut, mungkin lebih parah. Mungkin lebih parah. Ini banyak kejadian. Ya, misalnya dia mau menikah dengan seorang akhwat, kemudian dia datang, kemudian dia nazar, akhwatnya sudah sama-sama kesemsem, sudah sama-sama cinta, tahu-tahu gagal. Sedih atau tidak? Sedih. Pengumuman sudah tersebar, undangan sudah tersebar, tahu-tahu apa? Gagal. Ini kesedihan luar biasa. Malulah apalah. Ya, tapi dia hendaknya husnudzon. Ternyata kalau di belakangan dia tahu wanita tersebut, ternyata begini. Subhanallah, hindari dia. Di saat-saat dia hampir berhasil dengan menikah dengan wanita tersebut, Allah gagalkan karena Allah ingin hindarkan dia dari musibah yang lebih besar. Ternyata perempuan tersebut akhlaknya buruk. Ternyata orang tuanya juga buruk. Calon mertua ternyata buruk. Seandainya saya menikah dengan dia, saya akan terjebak dengan kesedihan yang berkesinambungan sampai puluhan tahun. Alhamdulillah Allah hindarkan saya dari dia. Ini pikiran apa? Positif. Tidaklah saya dikasih musibah kecuali untuk dihindarkan dari musibah yang lebih jauh. Saya punya kawan, dia cerita dia naik pesawat terlambat. Dia kejebak macet terlambat. Akhirnya dia digagalkan penerbangan. Pesawat tersebut terbang, tahu meledak di atas ya. Alhamdulillah Allah takdirkan dia untuk apa? Untuk terlambat. Ada seorang juga, dia pergi menemani temannya di bandara. Sampai di bandara, dia mau pulang, ternyata pesawat delay. Ketika pesawat delay, akhirnya dia pun nemani temannya, ngobrol berjam-jam sampai pesawat terbang. Ketika dia pulang, rumahnya kecurian. Dia bilang, ya Allah, rumah saya kecurian. Dia tinggal sendiri di rumah. Kemudian dia marah-marah sama orang. Gara-gara teman saya terlambat, rumah saya kecurian. Ada yang tegur sama dia. Ya akhi,
Kalau ente tidak terlambat pulang, ente kira, ini malam hari, ente kira para perampok datang terus sayang sama ente, cuma ambil harta ente, mungkin ente juga dibunuh. Mungkin ente juga dibunuh. Allah hindarkan engkau agar tidak terbunuh, maka kau dibuat apa? Terlambat pulang. Yang diambil cuma hartamu bukan nyawamu. Ini contoh, artinya kita merenungkan hal tersebut. Seperti kisah seorang ketika diajak untuk berperang. Ada seorang, dia terluka atau terjatuh sehingga dia nggak bisa ikut berperang. Ketika dipanggil oleh panglima untuk berperang, perintah dari Ubaidillah bin Ziyad, dia bilang saya tidak bisa, kaki saya lagi sakit, sehingga dia akhirnya tidak disuruh karena dia terluka atau dia cacat. Ternyata dia baru sadar. Ternyata pasukan perang tersebut untuk membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Seandainya dia sehat, mungkin dia akan ikut pasukan tersebut dan akan membunuh cucu Rasulullah SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi begitu, ketika kita terkena musibah, yakinlah kita ingin dihindarkan dari musibah yang lebih besar. Ini kita positive thinking. Taib. Di antara hal yang bantu kita untuk bersabar, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kalau kita bersabar, Allah akan berikan solusi kepada kita dalam menghadapi permasalahan kita. Ini kiat yang keberapa? Kiat yang berapa? 7. Kalau kita bersabar, Allah akan memberikan solusi dari sisi Allah. Dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Ini faedah saya dapatkan dari perkataan Al-Alusi rahimahullah dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru, wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu ma kanu ya'rishun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna." Maka tetaplah ketetapan Allah yang indah bagi Bani Israel bima sabaru, karena kesabaran mereka. Karena kesabaran mereka. Kata Al-Alusi rahimahullahu taala, Bani Israel yang dibimbing oleh Nabi Musa alaihissalam bersabar. Karena kesabaran mereka, akhirnya mereka keluar dari cengkeraman Fir'aun ratusan tahun. Mereka keluar akhirnya. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Kalau mereka tidak bersabar, mereka tidak akan keluar dari cengkeraman tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya cara untuk memberi solusi dengan syarat kamu bersabar. Ini adalah faedah yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menghadapi banyak permasalahan. Permasalahan dengan di kantor, permasalahan dalam rumah tangga, permasalahan dengan anak, permasalahan dengan tetangga. Sabar. Sabar sambil ikhtiar, tapi sabar. Jangan kita emosi. Jangan kita ngamuk. Kapan kita bersabar, akan ada solusi dari Allah cepat atau lambat. Dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Allah kasih solusi. Sampai Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan, jika engkau dizalimi oleh orang, kau bisa melakukan dua hal. Hal pertama, kau balas kezaliman tersebut. Artinya kau menghadapi permasalahan tersebut dengan caramu. Mungkin berhasil, mungkin tidak. Mungkin dia lebih parah melawan. Cara kedua, kau serahkan sama Allah, bersabar. Biarkan Allah yang membereskan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering kita dia putus asa, sudah serahkan sama Allah. Sudah, jangan emosi, jangan ngamuk, jangan keluar kontrol, serahkan sama Allah. Tinggal nangis, angkat tangan, minta sama Allah, tahu-tahu ada solusi. Kapan kau bersabar, Allah kasih solusi dengan cara Allah di luar daripada nalar kita. Terapkan dalam kehidupan sehari. Kita tidak lepas dari permasalahan. Permasalahan ekonomi, permasalahan sama tetangga, permasalahan dalam rumah tangga, ya, permasalahan dengan kawan. Sabar, serahkan sama Allah sambil berikhtiar, niscaya ada solusi yang Allah berikan. Maka kalau kita dapat permasalahan, kita punya dua pilihan. Mau solusi cara kita atau solusi cara Allah? Solusi cara kita, emosi, ngamuk, lawan. Solusi cara kita. Solusinya terkadang baik, terkadang tidak baik. Dan seringnya kelihatannya baik, tapi efek negatifnya panjang. Kenapa? Karena kita tidak bersabar. Tapi kalau cara kita, cara Allah Subhanahu wa taala, pasti hasilnya baik dan tanpa efek negatif. Tanpa efek negatif. Oleh karenanya sering kita ketika menghadapi permasalahan, ya Allah, aku serahkan urusanku kepadamu. Bersabar. Milih bersabar karena Allah mengatakan, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Allah catat kesudahan yang indah bagi Bani Israel atas kesabaran mereka. Lantas Al-Alusi menyebutkan beberapa contoh-contoh nyata dalam kehidupan kenegaraan. Beliau cerita betapa banyak orang tidak sabar.
memberontak, akhirnya lebih parah, lebih hancur. Di zaman beliau ratusan, mungkin berapa tahun, mungkin 100 tahun lebih yang lalu ya, atau puluhan tahun yang lalu. Demikian kita hadapi dalam kehidupan kita sekarang. Betapa banyak negara tidak sabar memberontak, lebih parah daripada sebelumnya. Kematian, pemerkosaan terjadi, keamanan hilang. Kenapa? Karena tidak sabar. Oleh karenanya kesabaran itu solusi dalam perkara yang kecil maupun dalam perkara yang makro yang besar. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan merasakan manfaat bersabar, ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kiat berikutnya agar kita mudah untuk bersabar. Bahwasanya sabar sebab utama masuk surga. Sabar sebab utama masuk surga. Dan dalam Al-Quran banyak sekali ayat menyebutkan sebab sabar adalah sebab utama masuk surga. Di antaranya, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman. Pada kajian tadi pagi sudah kita sebutkan tentang keutamaan menyambung silaturahmi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abahim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum." Malaikat masuk kepada pintu-pintu para penghuni surga di langit untuk mengucapkan salam kepada para penghuni surga. Apa kata mereka? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni surga. Kalian masuk surga bima sabartum, karena kesabaran kalian. Karena kesabaran kalian. Contoh lagi firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan tentang Ibadur Rahman di akhir surat Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyaman, dan seterusnya. Ketika Allah sebutkan ciri-ciri ibadur rahman penghuni surga, Allah tutup dengan berkata, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang meraih ghurfah, yaitu surga yang tinggi, bima sabaru, karena kesabaran mereka. Jadi Allah tidak sebutkan ibadah yang lain, Allah sebutkan mereka masuk surga karena apa? Karena sabar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan, wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah balas mereka karena kesabaran mereka, Allah berikan surga dan kain sutra sebagai baju yang mereka pakai. Jadi Allah mengatakan wa jazaahum bima sabaru, ya. Allah balas mereka karena kesabaran mereka. Dalam hadis, ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW terkena penyakit ayan. Kalau selagi kambuh, dia bergerak sampai terkadang sebagian auratnya tersingkap. Maka dia datang, dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'u Allah an yashfiyani. Ya Rasulullah, doakanlah agar aku disembuhkan. Kata Nabi SAW, in syi'ti, ya, da'autu laki, wa in syi'ti sabarti, walakil jannah. Kalau kau mau saya doakan engkau dan kau sembuh. Tapi kalau kau mau kau sabar, masuk surga. Kata dia, asbir ya Rasulullah, saya bersabar. Saya milih bersabar karena sabar sebab utama masuk apa? Surga. Kau mau sembuh silakan. Saya doakan kamu sembuh selesai. Tapi kalau kau sabar masuk surga. Dia mengatakan saya sabar ya Rasulullah, walakin ud'ullah alla atakasyaf. Tapi ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar ketika aku terkena lagi kambuh, auratku tidak tersingkap. Maka setelah itu kalau dia lagi kambuh, auratnya tidak tersingkap, namun dia tidak sembuh dan dia sabar dengan penyakit tersebut. Ini dalil bahwasanya sabar adalah sebab utama untuk masuk surga. Ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah ya mungkin terakhir saya tutup, yaitu ketika kita agar bisa bersabar, kita memuji Allah dalam ujian tersebut. Ya. Ini penting menguatkan hati kita ketika kita terkena ujian. Dan ini kita ucapkan di awal terkena ujian. Karena kesabaran yang paling top adalah kesabaran ketika awal ujian. Jadi ketika ada seorang wanita menangis di kuburan, menangisi anaknya. Rasulullah SAW datang menegur karena dia meratapi anaknya. Kata Rasulullah SAW, ya hadza, ya ittaqillaha wasbiri, wahai fulana, bertakwalah dan bersabarlah. Artinya jangan kau ratapi anakmu. Kata wanita ini, ilaika anni innaka lam tusab bi musibati. Pergi kau. Dia tanpa menoleh siapa yang negur, tapi langsung dia spontan, pergi kau. Kau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Dan ucapannya keliru, ya enggak?
Nabi merasakan apa yang dia rasakan atau tidak? Nabi 6 orang anaknya meninggal. Di antaranya Ibrahim di pangkuannya, meninggal di pangkuannya. Ketika Ibrahim itu Rasulullah rindu punya anak laki-laki. Rasulullah SAW punya anak 6 orang, 2 orang meninggal, laki-laki Abdullah dan Qasim. Setelah itu Rasulullah SAW menjadi seorang Rasul, dia punya anak perempuan semuanya. Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum sama Fatimah. Kemudian Rasulullah SAW punya anak laki-laki Ibrahim. Dan Rasulullah SAW sangat sayang dengan Ibrahim. Ketika Rasulullah SAW lahir Ibrahim, Rasulullah SAW beri kabar gembira kepada para sahabat. Aku diberi anugerah oleh Allah hari ini punya anak. Sammaituhu bismi abi. Aku namakan anakku dengan nama ayahku yaitu Ibrahim. Rasulullah sayang. Namun masih di masa susuan, anaknya meninggal dunia. Dan meninggal di pangkuan Nabi SAW. Nabi sedang memangkunya, tiba-tiba dia bergerak. Kesakitan, kemudian nafasnya pun lepas, maka Nabi pun menangis. Rasulullah SAW berkata, innal aina la tadma'. Sungguhnya mata ini menangis. Wa innal qalba la yahzan. Sungguhnya hati ini apa? Bersedih. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana. Namun kami tidak akan mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan sungguh kami sangat bersedih dengan kepergian engkau wahai Ibrahim. Artinya Rasulullah SAW sudah diuji berulang-ulang oleh Allah. 6 kali anak-anaknya meninggal. Wanita ini ketika ditegur, ittaqillaha wasbiri wahai fulanah, bertakwalah dan bersabar. Jangan ratapi anakmu. Kata dia, ilaika anni innaka lam tusab bi musibati hadhi. Pergi kau tidak ditimpa seperti yang aku rasakan. Dan Nabi ulangi lagi. Bersabarlah. Dia bilang, pergi engkau. Sebelum Nabi tidak sabar, Nabi bilang, siapa bilang saya sudah 6 anak saya meninggal. Nabi diam aja, Nabi pergi. Ini Nabi loh, bukan. Kalau saya ustaz aja, kau tidak tahu siapa saya ustaz ya. Oh ustaz, apa nama? Nabi dia enggak bilang, saya Muhammad, saya enggak, dia pergi. Akhirnya ada yang kasih tahu, wahai fulanah, tadi itu Nabi yang tegur. Oh, langsung dia datang minta maaf ya Rasulullah, tadi saya enggak tahu kamu siapa, minta maaf. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innama sabru inda sadamatil ula. Sungguhnya kesabaran yang sungguhnya pada hantaman yang pertama. Nah, agar kita bisa sabar pada hantaman pertama, ketika musibah bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita milik Allah dan kita akan kembali. Saatnya ini ajalnya sudah tiba, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusan. Yakinlah di balik ini ada hikmah yang tidak kita ketahui. Kemudian kita mengatakan Allahumma ajurni fi musibati hadza wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala di balik musibah ini dan gantilah aku dengan yang lebih baik. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersabar, karena orang yang bersabar dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bersabar. Demikian juga siapa yang bersabar, Allah bersama dia. Innallaha ma'as sabirin. Jika kita ingin Allah bersama kita, menjadi penolong kita, bersabar. Kapan kita tidak bersabar, Allah meninggalkan kita. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.